mengasumsikan kamu adalah orang Indonesia, maka tanpa kamu sadari, sekarang kamu lagi dirampok. Dan harusnya kamu marah. Juli 2020, Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi Republik Indonesia menjelaskan rencana hilirisasi RI yang begitu memukau. Hilirisasi bisa menyumbang 10 miliar USD tahun ini, katanya. Selang beberapa tahun, mereka pasti mensyukuri Bapak telah buat ini, katanya. Larangan ekspor biji nikel diberlakukan pada awal tahun 2020 dan semuanya terdengar begitu baik dan begitu mulus sehingga sebagai warga yang skeptis sepertinya ini semua terlalu baik dan kita semua harus bertanya sebenarnya ada apa sih? Dan puluhan triliun itu gone, hilang. Baik, sekarang kita harus benar-benar bertanya, ada apa sih? Pelarangan ekspor biji mineral mentah sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru. Setidaknya semua dimulai bersama dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 atau mungkin sering kita dengar sebagai UU Minerba yang melarang ekspor mentah biji mineral dan diberlakukan selambat-lambatnya 5 tahun sejak undang-undang tersebut disahkan. 5 tahun kemudian pada tahun 2014, pemerintah mulai menerapkan aturan tersebut dengan peraturan pemerintah. Tetapi pada peraturan tersebut masih ada pertambahan waktu untuk pemurnian dalam negeri setidak-tidaknya menjadi 3 tahun setelah peraturan tersebut disahkan. 3 tahun kemudian pada tahun 2017, pemerintah merevisi peraturannya dengan memberikan kelonggaran lagi selama 5 tahun. Pengusaha tambang ditegaskan harus membangun tempat pengolahan atau pemurnian bahan tambang mentah selama 5 tahun tersebut. Tiba-tiba 2019, Menko Marifest Luhut Panjaitan mengumumkan bahwa wacana 5 tahun tersebut akan diubah. Pokoknya awal 2020 nggak boleh sama sekali mengekspor biji nikel. Banyak perusahaan tambang lokal yang belum sempat mendirikan smelter atau tempat pemurnian bahan tambang. Perhatikan baik-baik dampaknya karena ini adalah bagian di mana Anda semua harusnya merasa marah. Nikel memiliki harga internasional. Misalkan ya, untuk perbandingan aja, kita hargai nikel $20 per ton. Tapi misalkan harga lokal hanya 15 USD. Misalkan juga pemerintah memajak 10% dari setiap ton ekspor. Penambang tentu akan mengekspor nikelnya seharga 20 USD karena nilainya lebih tinggi daripada kalau dia jual domestik. Dan ketika mereka melakukannya, maka 10%-nya 2 USD akan mengalir ke pemerintah. Kemudian sisa tambahan keuntungannya 3 USD akan menguntungkan si penambang. Tetapi ketika penambang tak diperbolehkan ekspor dan pemerintah membatasi harganya menjadi 30% di bawah harga internasional, maka penambang dipaksa menjual dengan harga 14 USD. Lalu pemerintah tidak bisa mendapat biaya ekspor, jadi penambang lokal dirugikan dan pemerintah pun dirugikan. Tapi harusnya nggak apa-apa kan? Kan penambang akan menjual produknya dalam negeri yang akan membantu program hilirisasi tadi yang di awal dan akhirnya negara juga mendapat keuntungan. Nah, tapi karena smelter lokal belum bisa mengolah bahan sebanyak itu karena ya tadi mereka belum siap, maka yang justru terjadi adalah berbondong-bondong perusahaan smelter dari Cina datang ke Indonesia. Ya iyalah, dengan contoh yang 20 USD tadi, yang awalnya mereka harus membeli nikel dengan harga internasional 20 US dollar di Cina, mereka bisa datang ke Indonesia dan mendapatkan nikel dengan harga 14 US dollar. Kemudian, Faisal Basri, ekonom Indonesia, menyebutkan bahwa atas kemurahhatian pemerintah, mereka diberikan tax holiday selama 25 tahun. Bebas pajak karena kita menganggap mereka membantu industrialisasi Indonesia. Tapi, apa benar? Dan ternyata mereka mendirikan smelter di Indonesianya dengan tenaga kerja dari negara mereka. Kalaupun ada dari kita ya hanya buruh-buruh kasar yang jelas tidak membantu program industrialisasi yang digaung-gaungkan oleh pemerintah sebelumnya. Gilanya lagi, Faisal Basri mengatakan bahwa pekerja-pekerja asing ini pun datang ke Indonesia menggunakan visa turis, bukan visa pekerja asing. Jadi mereka tidak membayar pajak pekerja asing, kemudian hasil produksinya tidak diolah di Indonesia seperti program hilirisasi yang digaungkan Pak Luhut, tetapi langsung diekspor ke Cina dan diolah di sana karena ya belum ada yang bisa mengolahnya di Indonesia. Bahkan Faisal Basri menambahkan, pemerintah tidak mengenakan bea ekspor ke perusahaan smelter yang mengekspor olahannya. Pokoknya pengawasan pajak tambang itu sangat longgar. Jadi pertanyaannya adalah, negara kita
Dapat apa? Kekayaannya kebanyakan dikeruk dan dibawa keluar oleh asing, penambang lokalnya dirugikan, dan smelter-smelter asing dengan senang hati datang ke Indonesia karena atas kemurah hatian pemerintah Indonesia, mereka menikmati harga rendah, tax holiday, dan lain-lain, menikmati keuntungan puluhan triliun, dan Indonesia hampir tidak mendapatkan sepeser pun. Dan ini baru nikel doang. Dan kekayaan Indonesia tuh nggak nikel doang, ada emas, batu bara, dan lain-lainnya yang masing-masing sepertinya membutuhkan satu video panjang, bahkan 2 video panjang untuk menjelaskannya. Terus di tengah kacauan ini muncullah wacana Omnibus Law yang benar-benar bermasalah dan memiliki implikasi negatif yang sangat besar terhadap pertambangan di Indonesia. Di saat rakyat berkutat dengan Covid dan aktivis sibuk dengan Omnibus Law, tiba-tiba diam-diam disahkan revisi UU Mineral dan Batu Bara yang dampaknya tidak kalah memprihatinkan. Dan saya bahkan gak akan membahas kedua hal tersebut karena list kontribusinya terhadap kerugian negara bakal terlalu panjang untuk dibahas bahkan dengan beberapa video. Jadi masih belum marah.